Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensawati Sukma dari MG 5B dengan NIM 10 12 11 00 17. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS Kepemimpinan. Nomor 1, diversity adalah pendekatan yang memperhatikan lebih dari satu budaya, sementara multikultural adalah keberadaan budaya yang berbeda atau etnis dalam satu kelompok atau organisasi terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut adalah benar. Nomor 2, manajer adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, dan leader ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahan atau pengikutan. Pernyataan tersebut ialah benar. 3. Dalam menyelesaikan struktur konflik, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan metode kompromi karena dalam menangani konflik yang erat kaitannya dengan hierarki jabatan ini, seorang pemimpin harus memadukan antara kepentingan pihak satu dan pihak dua agar konflik dapat diselesaikan. Pernyataan tersebut ialah benar. Nomor 4, dalam upaya untuk tetap eksis dan berkembang, maka perusahaan secara konsisten melakukan perubahan organisasi. A. Sebutkan 10 jenis perubahan organisasi yang umum digunakan. B. Jelaskan masing-masing dengan pemahaman saudara. Penjelasan nomor 4A dan 4B. Yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan struktural ini adalah modifikasi dalam struktur organisasi seperti restrukturisasi departemen atau perubahan hierarki. Yang kedua ada perubahan kultural. Perubahan kultural ini adalah transformasi nilai, norma, dan budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan inovatif. Yang ketiga ada perubahan proses bisnis. Perubahan tersebut adalah peningkatan proses kerja untuk efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Yang keempat adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah implementasi atau peningkatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima ada perubahan personalia. Perubahan ini adalah dalam kebijakan sumber daya manusia seperti perubahan dalam sistem kompensasi atau penilaian kinerja. Yang keenam, perubahan produk atau layanan. Perubahan produk atau layanan adalah pengembangan atau perubahan produk dan layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Yang ketujuh ada perubahan strategis. Perubahan strategis adalah modifikasi dalam strategi organisasi untuk menghadapi perubahan pasar dan persaingan. Yang kedelapan adalah perubahan aliansi atau kemitraan, yaitu penambahan atau penghapusan kemitraan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kesembilan, perubahan komunikasi internal, yaitu peningkatan cara organisasi berkomunikasi secara internal untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir, 10, perubahan tata kelola, yaitu pembaruan dalam prosedur pengambilan keputusan, struktur pengelolaan, atau tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya nomor 5, yaitu terdapat 3 faktor atau 3F yang mempengaruhi dinamika kepemimpinan. A. Sebutkan. B. Berikan penjelasan sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya jawaban nomor 5A dan nomor 5B, yaitu yang pertama faktor individual. Faktor ini mencakup karakteristik pribadi pemimpin seperti kepribadian, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, faktor pengikut. Dinamika kepemimpinan dipengaruhi oleh sikap, kebutuhan, dan harapan para pengikut. Pemimpin perlu memahami dan merespon kebutuhan dan aspirasi anggota tim. Yang ketiga, faktor situasional, di mana lingkungan dan konteks organisasi turut mempengaruhi dinamika kepemimpinan. Perubahan dalam kondisi eksternal dan internal dapat memerlukan penyesuaian dalam pendekatan kepemimpinan. Nomor 6, impression management. A. Jelaskan maksudnya. B. Tujuan. C. 3 teknik pengelolaannya. Jawaban 6A, impression management adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengontrol atau memanipulasi persepsi orang lain terhadap dirinya dengan cara menampilkan image positif. Jawaban 6B, tujuan dari impression management adalah menciptakan kesan yang diinginkan terhadap orang lain. Tujuannya ini dapat bervariasi dalam konteksnya seperti dalam karir dan lainnya. Jawaban 6C yaitu
Satu, pemantauan dan penyesuaian sikap. Individu dapat secara aktif memantau perilaku, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh mereka untuk memastikan bahwa kesan yang dihasilkan sesuai dengan diinginkan. Yang kedua, pengendalian informasi yang dikomunikasikan. Orang dapat memilih informasi yang disampaikan kepada orang lain untuk menciptakan kesan tertentu. Yang ketiga, penampilan fisik dan pakaian. Secara seorang berpakaian, merawat penampilan fisik dan gaya busana dapat mempengaruhi kesan yang diberikan kepada orang lain. Nomor 7, dari abstrak penelitian tersebut di atas, A. Sebutkan ke-8 pola pengembangan kepemimpinan JNI 47 dan berikan penjelasan apa yang dimaksud masing-masing itemnya. B. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya kerja? Apa saja nilai budaya kerja JNI 47? C. Apa yang dimaksud dengan perilaku utama insan JNI 47? Apa saja perilaku utama insan JNI 47? Jawaban nomor 7B. Nilai budaya kerja merujuk pada seperangkat keyakinan, norma, dan prinsip yang dipegang oleh anggota suatu organisasi terkait dengan pekerjaan dan interaksi di tempat kerja. 4 nilai budaya kerja JNI 47. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, orientasi kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir, perbaikan tiada henti. 7C, perilaku utama insan adalah hal-hal yang melibatkan berbagai aspek seperti moralitas, etika, interaksi sosial, dan adaptasi terhadap lingkungan. 7 nilai perilaku utama insan JNI 47 yaitu 1. Meningkatkan kompetensi dan hasil yang baik. 2. Jujur, tulus, dan ikhlas. 3. Disiplin dan konsisten. 4. Memberi layanan yang terbaik. 5. Melakukan penyempurnaan. 6. Kreatif dan inovatif. Dan terakhir, 7. Bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.